Selamat bagi saudara yang sudah hadir. Selamat bagi setiap saudara yang mengikuti ya lewat streaming, lewat internet. Setiap gereja lokal ya di Klaten, di Madiun, ya di Samarinda, Jayapura, Jakarta, Surabaya, ya dimanapun saudara. Saya percaya Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap kita. Nah, saudara, kita akan mulai ya belajar firman Tuhan. Kita sekali lagi bersyukur Tuhan senantiasa memberikan khotbah-khotbah yang luar biasa. Firman Tuhan senantiasa menjadi rema, saudara. Kita masuk saat di khotbah yang luar biasa, kekuatan hati, the power of the heart, saudara. Ada kekuatan yang luar biasa. Minggu yang lalu kita sudah belajar, saudara. Oh, ada kekuatan yang luar biasa di dalam hati kita, lebih dahsyat dari semua penampilan ya dari hidup kita, tubuh kita. Oh, lebih dahsyat dari semua kepandaian akal budi yang ada pada kita, saudara. Oh, lebih daripada yang lain, dari kekuatan kita, kedudukan kita, yaitu kekuatan dalam hati kita, saudara. Hari ini kita belajar sesi kedua dengan tema hati yang percaya. Temanya apa, saudara? Hati yang percaya. Sekali lagi yang kuat. Temanya apa, saudara? Hati yang percaya, saudara. Tuhan suka dengan orang yang hatinya bisa percaya kepadanya. Sejak saudara tangkap satu pengertian, Tuhan itu suka dengan orang yang hatinya percaya, saudara. Itu sesuatu yang perlu kita ketahui. Itu sesuatu yang penting sekali. Itu sebabnya kita menjadi orang yang percaya. Kita punya hati yang percaya, saudara. Saya akan dasari dulu satu ayat. Saya tergerak Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman atau tanpa percaya tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Ini ayatnya jelas sekali. Tanpa percaya kepada Tuhan, tanpa iman pada Tuhan, jelas sekali sampai dikatakan apa? Tidak mungkin. Sudah pasti, saudara, tidak mungkin ya orang berkenan kepada Allah kalau diterapkan dalam kehidupan kita tanpa percaya, tanpa iman. Kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak mau percaya dengan firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu bisa berkenan kepada kita. Artinya supaya Tuhan itu bisa berkenan kepada kita, kita harus berani percaya kepada Tuhan. Kita harus berani percaya pada firman Tuhan. Tanpa iman Tuhan gak bisa berkenan. Ya, kita akan menjadi berkenan, Tuhan menjadi senang kalau kita berani percaya, mau percaya kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saat kita berpaling pada Tuhan, saat kita datang pada Tuhan, saat kita menjadi pengikut Tuhan, bahkan menjadi anaknya, saudara, kita harus percaya pada Tuhan. Sungguh-sungguh Dia itu ada, sungguh-sungguh Dia itu memberi pahala, sungguh-sungguh Dia itu merencanakan sesuatu yang luar biasa. Harus percaya, saudara. Tanpa percaya gak bisa berkenan, saudara. Kenapa? Kekristenan itu bukan sekedar agama biasa saja, hanya sekedar ya agama, ya dengar ada aturannya ini dan itu. Kekristenan lebih daripada agama. Kekristenan itu satu hubungan antara Allah dengan kita manusia. Bahkan hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat erat sekali. Sampai Tuhan menyuruh kita, memberi kepada kita hak, memanggil Allah itu Bapa. Hubungan Bapa dan anak, hubungan orang tua dan anak. Anak gak percaya dengan bapaknya, anak gak percaya dengan ibunya, anak gak percaya bagi orang tuanya. Orang tua itu gak suka. Jadi anak, jadilah anak yang bisa percaya. Kekristenan adalah hubungan, saudara. Jadi dalam hubungan dibutuhkan satu yang penting sekali, yaitu percaya. Kalau saudara ada hubungan kerja, saudara ada hubungan persahabatan, teman, ya pertemanan, gak percaya, sulit sekali bisa jadi sahabat saudara. Saudara jadi orang yang tidak dipercayai oleh dia, gak mungkin saudara jadi sahabat karib, itu gak mungkin. Saudara, ya hubungan itu penting sekali. Satu namanya percaya.
Iya, maka hari ini kita belajar saudara tentang hati yang percaya kepada Tuhan. Karena itu salah satu yang akan membuat kekuatan Tuhan bekerja luar biasa. Kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Anugerah Tuhan dinyatakan luar biasa. Karena punya hati yang percaya. Percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Kita bisa belajar dengan seorang yang bernama Daud. Saudara bisa baca Alkitab, ya apalagi di Mazmur dia menulis banyak sekali. Dia percaya kepada Tuhan, keselamatanku adalah di dalam Tuhan. Dia menulis Tuhan adalah gunung batuku. Dia menulis banyak, dalam Tuhan ada pertolongan. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, dia selalu mengungkapkan kepada Tuhan, Tuhan engkau ketanduk kekuatanku, Tuhan engkau gunung batuku, Tuhan engkau keselamatanku, Tuhan engkau sumber berkat yang aku miliki, engkau sumber keberhasilan. Dia adalah orang percaya. Dan saudara perhatikan hubungan Daud dengan Tuhan intim, dekat. Dan Tuhan itu senang dengan Daud karena berani percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan limpahkan banyak dalam kehidupan Daud. Kenapa? Mempunyai hubungan yang bisa percaya, yang berani percaya kepada Tuhan. Jadi saja ya saudara, sebagai pembukaan, miliki hati yang percaya. Katakan kanan kiri saudara, miliki hati yang percaya. Pegang dada sendiri, pegang dada sendiri. Miliki hati yang apa? Percaya. Ini syarat utama supaya sungguh-sungguh mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa, kuasa yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, dan banyak hal yang luar biasa. Sampai Ibrani juga berkata, iman itu akan menjadi dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Kau ingin Tuhan nyatakan kekuatannya luar biasa, dasarnya iman. Kau ingin Tuhan menyatakan kasihnya luar biasa, dasarnya iman. Kamu ingin Tuhan memberikan mujizat kesembuhan, dasarnya iman. Kamu ingin Tuhan pulihkan rumah tanggamu, dasarnya iman. Kamu ingin Tuhan pakai luar biasa sekali, dasarnya iman. Kamu ingin diberkati dalam studi, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam keuangan luar biasa sekali, untuk jadi berkat yang luar biasa. Juga sampai dikatakan dasarnya adalah iman. Jadi ini suatu yang luar biasa. Lalu kita akan belajar arti hati yang percaya. Apa sih hatinya yang orang percaya? Hati orang percaya itu seperti apa? Hati yang percaya berarti ia berani mengambil keputusan, saudara, untuk tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Kalau kita berkata, hati kita percaya, aku percaya, hatiku percaya, artinya kita itu berani ambil satu keputusan. Ambil keputusan, tenang, enggak bingung, enggak takut. Ambil keputusan, tenang saudara. Percaya karena apa? Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang ada kuasa kendali dalam kehidupanku. Tuhan yang punya kendali, ambil kendali dengan situasi. Tuhan yang pegang kendali saudara. Tinggal tenang karena percaya seperti ini. Kita akan belajar banyak dengan Yosafat hari ini. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 3 dikatakan, setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Jadi tiba-tiba ada 2 pasukan besar datang menyerang Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ternyata bukan hanya 2 pasukan besar yang bersatu, ditambah lagi orang Meonim juga datang menyerang. Kalau boleh dikatakan dia sedang mengalami sesuatu yang luar biasa sekali, karena 3 pasukan yang besar datang bersama-sama. Saudara, dikatakan di sini Bani Moab, di sini Bani Amon, lalu juga orang Meonim. 3 datang bersama-sama untuk apa? Menyerang, saudara. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang. Orang beritahukan pada Yosafat, ini satu laskar besar datang. Kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan, ini masalah besar datang.
datang, ini badai besar datang, ini kesulitan besar datang, ini ya serangan besar datang. Luar biasa dikatakan, dari seberang laut asin, ya dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazesor Tamar. Bahkan dikatakan 3 pasukan besar datang, masalah besar datang. Sekarang sudah dekat, kalau sampai disebut ya tempatnya, artinya sudah dekat. Katakan di situ saudara, sudah di Hazesor Tamar, yaitu En-Gedi. Saudara, kalau kita bisa renungkan dalam kehidupan kita itu sama. Ya setiap orang bisa mengalami seperti Yosafat. Yosafat itu termasuk orang yang cinta Tuhan, orang yang dekat Tuhan, tapi ternyata sempat mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Tiba-tiba ada berita yang mengagetkan dia, karena tiba-tiba saudara diserang oleh 3 pasukan besar. Jadi petik pelajaran yang pertama, jangan heran kalau tiba-tiba ada masalah datang dalam kehidupan kita. Bahkan juga jangan heran kalau tiba-tiba bukan 1 masalah, 3 masalah datang bersama. Mungkin bisalah masalah keluarga datang, belum selesai. Masalah keuangan datang lagi, atau masalah pekerjaan studi belum selesai. Masalah sakit penyakit datang lagi saudara. Sudah masalah 1 belum selesai, datang yang kedua, datang yang ketiga, susul mensusul, atau bahkan datangnya bersama-sama seperti yang dialami oleh Yosafat. Yang ketiga dikatakan Yosafat menjadi apa saudara? Menjadi apa? Menjadi apa saudara? Takut. Ternyata orang yang cinta Tuhan seperti Yosafat bisa jadi takut. Ternyata orang nomor 1 saudara, ya di kerajaan Yehuda, yaitu Yosafat, bisa menjadi takut. Orang besar, orang nomor 1, raja, kalau sekarang presiden, orang yang paling top, orang yang paling kaya, orang yang kedudukannya paling tinggi, waktu menghadapi masalah seperti ini juga bisa menjadi takut saudara. Nah, kita bisa belajar banyak dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masalah itu bisa membuat kita menjadi takut. Mungkin saat ini bahkan saudara ada di antara saudara sedang gentar karena menghadapi masalah ekonomi yang sedang terjadi, bisnis yang sedang terjadi, keadaan bangsa kita, politik yang kacau, atau mungkin masalah saudara dalam keluarga, dalam sakit penyakit, masalah yang besar, dan saudara sadar, saudara merasa sama, sedang takut. Jadi dalam nama Tuhan Yesus gak usah heran, setiap orang semua bisa menjadi takut. Daud pernah menjadi takut juga saudara. Musa pernah menjadi takut juga saudara. Saudara, bahkan Wendy pernah menjadi takut saudara. Iya, siapa lagi? Tuhan Yesus pernah gak menjadi takut? Kapan? Ya, di Taman Getsemani. Sampai Tuhan Yesus sendiri saja sempat menjadi takut, betul enggak saudara? Sama setiap kita, saya pernah menjadi takut saudara. Setiap orang pernah menjadi takut. Nah, ini sama seperti yang dialami oleh Yosafat, tapi luar biasa baik sekali yang dibawa. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu luar biasa sekali saudara. Ia berseru kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda ya berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya, cari Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota ya di Yehuda untuk apa? Diulang, mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Artinya saudara, waktu kita menghadapi masalah besar, bahkan waktu kita saudara menjadi takut, satu hal yang sangat penting sekali adalah ambillah keputusan mencari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi saudara, ketika menghadapi masalah sampai juga ketakutan datang saudara, orang yang hatinya percaya, sekalipun takut saudara, orang yang hatinya percaya ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Setiap orang bisa menjadi takut saudara, termasuk orang percaya. Tadi sampai Tuhan Yesus sendiri saja juga sempat percaya saudara. Tapi sekali lagi saudara, kita harus ambil keputusan untuk
cari Tuhan. Saudara, waktu takut jangan mau ditipu iblis. Kamu nggak punya iman, nggak mungkin dapat pertolongan dari Tuhan. Kamu nggak punya iman, nggak mungkin bisa ngalami mujizat. Kamu nggak punya iman, nyatanya takut, nyatanya takut, nyatanya takut. Saat saudara menjadi takut, apalagi kalau saat ini saudara sedang takut, saudara ingat, ya, bukan berarti tidak bisa ngalami mujizat, tidak bisa ngalami kekuatan yang luar biasa. Ambil langkah seperti yang dilakukan Yosafat, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Sekali lagi apa saudara? Mencari Tuhan, saudara. Itu ambil keputusan, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Itu satu keputusan yang luar biasa sekali, harus dilakukan. Jangan tergesa-gesa bertindak untuk mengatasi sendiri masalah itu, saudara. Jangan kita bingung, saudara. Ya, ini rahasia yang penting. Jangan sampai kita ya tergesa-gesa mengatasi sendiri. Saat kita sedang menghadapi masalah besar, saat kita tahu nggak punya kekuatan untuk menghadapinya seperti Yosafat, saat saudara kita menjadi gentar, saudara, jangan buru-buru yang gunakan kekuatan kita ingin menyelesaikannya, ingin mengatasinya, saudara. Tapi carilah Tuhan. Banyak orang percaya akhirnya enggak dapat pertolongan Tuhan, enggak ngalami janji Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menepati janji, bukan berarti Tuhan tidak mau saudara memberikan pertolongan. Tapi kadang-kadang Tuhan yang sudah berjanji, saudara, ya belum waktunya, Tuhan belum bertindak. Waktu takut, ya tergesa-gesa, ngatasi sendiri dengan kekuatan sendiri, dan akhirnya melakukan banyak kesalahan, dan akhirnya saudara tidak mengalami kuasa mujizat, bahkan mengalami banyak penderitaan, saudara. Tapi cari Tuhan, ada banyak saudara faedah kalau kita itu mencari Tuhan, seperti Yosafat mencari Tuhan. Saya ingat Daud berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya datang pertolonganku, saudara. Ya, di Alkitab ditulis, di Mazmur juga ditulis. Dan kalau saudara pelajari tadi, saya waktu persiapan saya ingat, saya percaya Tuhan mengingatkan ada satu kisah yang baik sekali juga untuk contoh ini. Satu kali, saudara, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu untuk menyeberang ke seberang, saudara. Lalu, saudara, murid Tuhan Yesus itu sibuk, satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, ya karena enggak diajak bicara, lalu dia tidur di buritan. Sementara Tuhan Yesus tidur di buritan, badai menerpa, angin taufan datang, saudara. Diterpa terus badai. Alkitab juga berkata, akhirnya mereka menjadi takut, saudara. Dan akhirnya mereka ingin mengatasi sendiri, akhirnya ingin mengusahakannya sendiri. Makin diusahakan bukan makin baik, makin diusahakan makin bahaya. Air masuk lebih banyak lagi. Alkitab berkata sampai perahunya itu hampir tenggelam, saudara. Kenapa badai itu terus menerpa, nggak bisa. Ya lalu mereka akhirnya teriak, Yesus, Guru, kenapa engkau tidak menolong kami? Kenapa engkau biarkan kami binasa? Kami sudah berjuang setengah mati, nggak bisa. Kenapa engkau diam sendiri? Kalau saudara masih ingat di Alkitab ditulis apa? Yesus bangun, dan yang pertama dilakukan Tuhan Yesus adalah dia mulai berkata pada badai, diam, tenanglah. Kata-katanya begitu, diam, tenanglah. Maka suasana menjadi diam, tenang, dan sangat-sangat teduh sekali, saudara. Seringkali kita begitu, ketakutan sendiri, ribut sekali. Masalah itu menjadi lebih besar kelihatannya. Ketakutan itu kalau makin pikir makin menakutkan. Makin dikatakan makin menakutkan. Kadang-kadang kita mau ngatasi dengan kekuatan kita sendiri, juga makin berat. Tidak makin mendatangkan hal yang luar biasa. Kadang-kadang malah makin gawat, makin takut. Jadi jangan bergerak saat kita lemah, tapi bergerak saat kita kuat. Atau bergeraklah dalam posisi kuat, saudara. Jangan bergerak dalam kelemahan. Cari Tuhan, supaya kita dapat ketenangan dari Tuhan. Cari Tuhan supaya kita dapat pengurapan dari Tuhan. Cari Tuhan
supaya kita dapat backup daripada Tuhan. Cari Tuhan lebih dulu. Waktu kita cari Tuhan, maka kita dapat ketenangan. Waktu kita cari Tuhan, maka kita dapat backup Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, posisi kita kuat, maka dengan pertolongan Tuhan kita akan menang. Jangan gerak sendiri saat kita rapuh, sedang goyah, betul enggak saudara? Sedang takut, sedang bingung, sedang kacau balau. Itu saudara, kalau kita melangkah, Yosafat kalau melangkah sendiri dalam keadaan takut, kacau, mungkin nanti bisa saling menyalahkan dan enggak ada kekuatan, akhirnya bisa kalah. Pelajaran yang pertama yang Tuhan ingin kita tangkap saat kita menghadapi badai besar, saat saudara menghadapi kesulitan besar, langkah pertama ambil keputusan, tenang, berdiam diri, percaya ya, tuh semua dalam kendali Tuhan, mulai cari Tuhan supaya ada ya pertolongan dari Tuhan. Cari Tuhan, saudara, sebab iman dikobarkan ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa. Itu juga yang dilakukan oleh Daud. Saya akan bacakan ayat yang katakan Daud saat dia berdoa. Mazmur 27 ayat 1 dan seterusnya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Waktu dia berdoa, dia cari Tuhan, dia berkata, Tuhan terangku, keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Saat dia masuk dalam doanya, dia mengucapkan kepada Tuhan, kau terangku, Tuhan kau keselamatanku. Maka pada siapa aku harus takut? Artinya enggak perlu takut lagi. Itu perkataan yang luar biasa. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gentar? Ucapkan, saudara, Tuhan itu benteng keselamatan, Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu sumber pertolongan. Sehingga tidak perlu takut lagi, enggak perlu gentar lagi. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, ya ini semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Wah, sekalipun ada banyak yang menyerang, ingin menjatuhkan kita, maka mereka sendiri akan jatuh. Datang pada Tuhan, akui, percaya pada Tuhan, ucapkan perkataan iman, perkataan yang percaya. Orang boleh menyerang, tapi orang akan jatuh sendiri, saudara. Itu luar biasa. Ayat ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun dikepung, aku tidak akan takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Sekalipun sudah timbul peperangan, pergumulan, tetap dikatakan, aku percaya. Satu hal telah ku minta pada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia ingin terus datang pada Tuhan, cari Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dikatakan menyaksikan apa? Kemurahan Tuhan. Karena dengan diam di bawah kaki Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang apa? Tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling. Aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan apa? Sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi sekali lagi satu hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, saat masalah datang, masalah besar datang, bertubi-tubi datangnya, bahkan kadang-kadang bersamaan datangnya, bahkan sampai saudara menjadi takut, sampai saudara menjadi gentar, karena saudara sadar nggak punya kemampuan untuk mengatasinya, karena musuhnya jauh lebih besar. Dikatakan ambillah keputusan tetap tenang. Ambillah keputusan apa saudara? Untuk tenang, mau tenang. Itu keputusan saudara, ambil keputusan. Aku mau tenang. Dengan cara apa? Percaya Tuhan yang pegang kendali. Percaya hidup kita bukan di tangan masalah, hidup kita di tangan Tuhan. Percaya bukan orang lain yang bisa mempermainkan kita. Tuhan yang pegang kendali untuk hidupku, untuk kesehatanku, untuk keluargaku, untuk studi pekerjaanku, untuk keuangan, untuk pelayanan.
Tuhan yang pegang kendali, saudara. Lalu carilah Tuhan. Ya, karena hanya dekat dengan Tuhan, maka saudara menjadi tenang. Maka Tuhan akan menjadi gunung batu. Maka Tuhan akan menjadi jaminan bagi setiap saudara. Dan saudara akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, saudara, hati yang percaya ialah berani percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tadi ambil keputusan apa? Tenang. Saya ulangi, tadi ambil keputusan apa, saudara? Tenang, cari Tuhan. Percaya dia pegang kendali. Sekarang berani percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala ini terjadi. Memang diizinkan Tuhan karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan. Percaya itu, saudara. 2 Tawarikh 20 ayat 12. Ini kita baca lagi tentang Yosafat. Ya Tuhan Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Ya karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Dia berkata, Tuhan kami gak mungkin bisa menghadapi mereka besar, mereka kuat. Ya gak mungkin. Ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sampai gak tahu mau apa, berbuat apa juga gak tahu. Karena memang gak mungkin bisa. Ya, apa yang kami lakukan. Bahwa ini penting saudara kuncinya. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya ulangi. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Katakan saudara. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kalau saudara sedang menghadapi suatu masalah yang besar, yang saudara tidak berdaya, yang saudara tidak punya kemampuan, sampai saudara nggak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan, apa yang harus diperbuat, sudah sampai nggak tahu. Di sini luar biasa perkataan Yosafat, saudara. Ya, keadaan seperti itu datang, tetapi mata kami, ya, akan apa? Tertuju kepadamu Tuhan. Kuncinya adalah mata yang tertuju pada Tuhan. Saya ulangi. Kuncinya adalah mata yang tertuju pada Tuhan. Saudara perhatikan ya. Saat saudara sedang hadapi masalah. Ini Yosafat dulu. Tiba-tiba datang berita. Tiba-tiba musuh sudah dekat, saudara. Dia tahu, wah ini bahaya besar. Dia gentar. Dia juga berkata, sudah nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dia hanya bisa datang kepada Tuhan. Betul? Percaya semua di tangan Tuhan. Lalu yang kedua, matanya tertuju kepada Tuhan. Saya ulangi. Yang kedua apa? Saudara katakan, matanya tertuju kepada Tuhan. Supaya saudara tangkap. Ulang lagi. Yang kedua apa? Matanya tertuju kepada Tuhan. Banyak orang kelirunya apa? Masalah besar. Saudara, kesulitan besar. Raksasa datang, matanya tertuju kepada masalah, pikirannya tertuju pada masalah, telinganya tertuju pada masalah. Saudara, semua konsentrasinya pada masalah, hanya ingin mengatasi masalah, mikirkan masalah, rasakan masalah, selalu tertuju pada masalah, sehingga makin tidak berdaya, sehingga makin tidak berkutik, sehingga makin payah lagi. Saudara, nggak ada jalan keluar. Ada yang kedua yang luar biasa. Supaya kekuatan Tuhan luar biasa bekerja dalam kehidupan Yosafat. Setelah datang pada Tuhan karena percaya ada di tangan Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Waktu matanya tertuju kepada Tuhan. Dia bisa melihat. Ada Tuhan yang lebih dahsyat daripada masalah. Datang menyertai. Ada Tuhan yang lebih dahsyat dari masalah. Adalah membackupnya. Siap penolongnya. Nggak akan kalah, saudara. Bisa melihat. Jangan sampai hanya tertuju pada masalah. Kalau kita terus tertuju pada masalah, pikiran kita pada masalah, hati kita pada masalah, ngomong kita terus masalah, 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 masalah. Pikiran kita terus masalah, masalah, masalah. Oh, terus hati kita kepahitan, kepahitan. Hatinya takut, takut, takut. Kalau saudara ngalami seperti itu, mungkin saudara salah memandang. Konsentrasi, pikiran, perkataan saudara pada masalah. Hari ini rubah.
Yosafat takut. Yosafat gentar. Masalah besar. 3 masalah besar datang bersama-sama. Enggak mungkin bisa mengatasi. Enggak tahu apa yang harus diperbuat. Sudah enggak bisa mikir lagi. Tapi mataku kata Yosafat tertuju kepada Tuhan. Hanya kalau mata kita tertuju pada Tuhan, kita bisa tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa percaya Tuhan menyertai kita. Kita bisa berkata Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saat apa? Mata kita tertuju kepada Tuhan. Nah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang mendatangkan kasih karunia. Saudara bisa lihat banyak 1 Yosafat. Saudara bisa lihat tentang Daud dan Goliat waktu peperangan. Saudara, Daud itu luar biasa. Minggu yang lalu kita belajar tentang Daud. Yang dipilih oleh Tuhan adalah hatinya Daud. Kakaknya fisiknya lebih hebat. Kakaknya kepandaiannya lebih hebat. Pengalamannya lebih hebat. Tapi Daud punya hati yang lebih, saudara. Waktu menghadapi Goliat kelihatan bedanya. Semua matanya tertuju pada Goliat masalah. Goliat tinggi besar, lebih daripada saya. Goliat tombaknya, topengnya, wah luar biasa. Matanya tertuju pada Goliat. Semua dicekam ketakutan. Semua jadi nggak ada yang berani maju. Semua nggak yakin. Semua bingung. Semua nggak ada yang bisa dipakai oleh Tuhan. Beda dengan Daud. Daud tidak tertuju pada Goliat. Daud matanya tertuju pada Allah. Waktu dia tanya, oh siapa orang Filistin yang berani menghina barisan Allah? Dia bisa melihat umat Allah itu barisan Allah. Umat Allah itu anak Allah. Umat Allah itu disertai oleh Allah. Umat Allah di backup oleh Allah. Dia bisa tahu ada Allah. Kenapa? Mata rohaninya tertuju pada Tuhan. Bukan kepada Goliat masalah. Betul? Dia berkata seperti berani menghina barisan Allah. Waktu dia maju, dia juga berkata, kamu datang dengan tombak, dengan perisai, dengan lembing. Aku datang dengan nama Allah semesta alam. Kenapa? Matanya tertuju pada Tuhan. Pikirannya tertuju pada Tuhan. Hatinya tertuju pada Tuhan. Imannya kepada Tuhan. Dia tertuju pada Tuhan. Maka dia tidak gentar. Dia tahu justru itu kesempatan. Akhirnya dia bisa memperlihatkan kuasa Tuhan. Itu kesempatan. Dia dipromosi oleh Tuhan. Itu kesempatan. Dia akhirnya bisa diangkat jadi tentara, jadi pahlawan. Betul? Betul saudara? Apa yang saudara lihat sekarang? Waktu saudara sedang menghadapi masalah. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah. Masalahmu, keluargamu, musuhmu, orang yang nyakiti hatimu, nyerang kau, yang menfitnah, hutangmu yang besar, keadaan ekonomi di Indonesia, tax amnesty, dan sampai di sini saja. Apa yang sedang saudara menjadi fokus saudara? Kalau saudara menjadi fokus keadaan, situasi, saudara masalah, saudara gentar. Hari ini ambil keputusan. Mata kita tertuju pada Tuhan. Amin. Iman kita tertuju pada Tuhan. Pengharapan kita tertuju pada Tuhan. Bisa melihat Tuhan, maka kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Maka kita bisa berkata, lihat Allah turut bekerja dalam segala hal. Oh, pada orang yang percaya justru akan mendatangkan kebaikan. Saudara lihat lagi Elisa dan bujangnya. Saudara ingat gak ada satu kisah yang cocok dengan ini. Satu hari waktu bujang Elisa bangun. Dia pergi ke depan. Dia sedang membuka pintu jendela, kaget. Kenapa dikatakan dikepung banyak pasukan saudara. Musuh mengepung. Lalu dia teriak, celaka Tuanku. Celaka Tuanku. Celaka Tuanku. Dia ketakutan. Dia teriak-teriak, celaka Tuanku. Lalu Elisa pergi, ada apa? Ada apa kok celaka, ada apa? Lalu Elisa juga lihat, sama-sama lihat. Tapi perkataannya beda. Elisa berkata, jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar dari yang menyerang kita. Yang menyertai kita lebih besar
dari yang mengepung kita, yang menolong kita, lebih besar dari masalah kita, kebutuhan kita. Tuhan lebih besar dari kebutuhan kita. Kenapa? Dia bisa melihat. Matanya tertuju pada Tuhan. Bujangnya tertuju matanya pada tentara yang mengepung. Masalah yang mengepung. Persoalan yang mengepung. Jadi takut. Enggak berdaya. Enggak bisa mengalami kekuatan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Yang dilihat, yang diperhatikan, fokusnya pada masalah. Mungkin saudara ngomong gini, Pak, aku ya mau tak lupa ke, tapi ndak iso lupa-lupa terus. Kadang-kadang gitu ya, ngalami nggak saudara? Kadang-kadang gitu nggak? Aku sebetulnya nggak mau, takut, mau aku lupakan perkataan yang menyakitkan. Ingat terus tuh Pak, mau aku lupakan hutangnya, mau masalah tak hutang, tapi muncul terus. Kenapa saudara gitu? Itu hanya karena kita sudah terlalu fokus pada masalah sampai akhirnya itu menguasai hati kita, sampai menguasai pikiran kita, terus ingat saudara, terus terasa menekan hati kita. Nah, kita harus mulai fokus saudara, ngisi kekuatan roh kita. Saudara, lihat Tuhan, lihat Tuhan, fokusnya pada Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Waktu saudara fokusnya pada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Saudara terus isi dirimu dengan firman Tuhan, pujian penyembahan terus, maka imanmu akan makin naik, imanmu akan makin naik, imanmu akan naik, imanmu akan naik. Kalau imanmu sudah naik lebih daripada ketakutanmu, maka saudara akan jadi tenang, karena saudara fokusnya rubah pada Tuhan. Rubah fokusnya melihat kepada Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya tambah lagi Yosua dan Kaleb. Masih ingat? Saudara, Yosua dan Kaleb 12 orang diutus oleh Tuhan melalui Musa masuk tanah perjanjian. Lihat yang aku janjikan. Ya, oh tanahnya seperti apa? Oh penduduknya seperti apa? Keadaannya seperti apa? Luasnya seperti apa? Suruh lihat semua. Saudara, tanahnya seperti apa? Hasil buahnya seperti apa? Penduduknya seperti apa? Besar atau kecil? Semua saudara dilihat. Supaya engkau tahu situasinya yang direncanakan oleh Tuhan. 12 orang pergi sama, melihat sama, nikmati sama, pulang bersama, jawabannya beda. Betul? Sama atau beda? Yang 10 orang berkata apa? Memang ada buahnya bagus. Tapinya tadi, penduduknya raksasa-raksasa. Besar sekali, luar biasa sekali. Wah, kalau kita nekat masuk pun kita diinjak mati. Jadi cerita, memang buahnya bagus itu hanya mungkin 10%, yang 90%, tapi yang jaga sana raksasa. Wah, tingginya saja sekian. Wah, beratnya saja sekian. Wah, tombaknya sekian. Wah, kalau kita bayangkan nekat masuk seperti belalang. Jadi cerita tentang raksasa, masalah itu wah banyak sekali. Tentang janji Tuhan sedikit. Hanya memang janjinya seperti itu. Tapi. Kenapa? Waktu masuk tanah perjanjian, yang dilihat raksasanya, bukan janji Tuhannya. Betul? Yang lihat apa? Bukan janji, bukan Tuhan yang berjanji dan janjinya. Yang dilihat raksasa. Saudara dengar ya, di tanah perjanjian di Kanaan zaman dulu, tanah yang subur itu buat rebutan. Saudara tahu dulu, tanah yang subur buat apa? Rebutan. Yang paling subur, yang menguasai raksasa yang paling hebat. Lebih subur lagi, yang menguasai lebih hebat lagi. Sekarang Tuhan ingin memberi yang terbaik bagi dia. Lah, yang menempati, yang menguasai yang terbaik itu raksasa kecil atau besar? Rasa yang paling besar itu sudah jadi. Saudara ingin berkat besar? Siapa ingin berkatnya cilik-cilik aja Tuhan, sisa-sisa aja angkat tangan. Gak ada ya. Siapa ingin berkatnya yang besar Tuhan, angkat tangan. Berkat yang besar. Lah saudara tahu
tanah yang besar dikuasai oleh raksasa yang besar. Betul? Kalau hanya lihat raksasanya yang menguasai janji Tuhan, nggak kuat. Harus lihat Tuhan yang berjanji seperti Yosua dan Kaleb adalah Tuhan yang ahli kalahkan raksasa. Tuhan yang berjanji, yang merencanakan adalah Tuhan yang menepati janji. Ahli kalahkan raksasa, ahli memberi kemenangan. Kita maju, Tuhan yang berperang gantikan kita. Seperti itu. Saudara tahu, Tuhan itu punya rencana kita seperti di Kanaan. Tapi ingat loh saudara, di Kanaan itu dulunya dikuasai oleh raksasa. Kalau saudara lihat raksasa, saudara gentar, saudara kalah. Tapi kalau saudara bisa fokusnya pada Tuhan, saudara mantap. Iman saudara tetap, perkataan saudara punya iman, pikiran saudara tetap percaya, hati saudara tetap mantap. Saudara melangkah, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dan akhirnya mendatangkan kebaikan, akhirnya mendatangkan kasih karunia. Seperti Yosua dan Kaleb. Saudara. Amin saudara. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Memang kadang-kadang ada yang tidak baik. Oh saudara sedang ditipu, saudara sedang difitnah. Itu bukan sesuatu yang baik, itu sesuatu yang jelek. Saudara sedang mengalami rugi, itu bukan yang baik, itu yang jelek. Sakit, penyakit, salah paham dalam rumah tangga, itu semua jelek. Tapi jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada yang buruk. Fokuslah pada Tuhan yang baik, fokuslah Tuhan yang punya rencana, fokuslah Tuhan yang menyertai kita, fokuslah kepada Tuhan. Maka saudara akan mantap. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin saudara. Lalu yang ketiga, hati yang percaya berarti bergantung penuh pada Tuhan. Bergantung penuh. Tadi saudara tenang karena percaya Tuhan pegang kendali. Yang kedua, fokuslah pada Tuhan. Oh ada Tuhan, saudara sudah tahu ada Tuhan. Maka sekarang serahkan Tuhan penuh. Bergantung penuh pada Tuhan, saudara. Ya itu satu luar biasa. 2 Tawarikh 20 tadi, sekarang ayat 20. Keesok harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Apa? Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Ditekankan, kita ya sudah cari Tuhan, kita maju karena memandang Tuhan. Sekarang harus percayakan di tangan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, ya percaya penuh kepada Tuhan, dan kamu akan tetap teguh. Kalau kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan, kita akan tetap teguh. Percaya kepada nabi-nabinya, ya hamba-hambanya. Firman yang disampaikan seperti pada saat ini, percaya kepada firman yang disampaikan. Ini merupakan rema bagi setiap saudara. Ini pewahyuan bagi setiap saudara. Ini petunjuk Tuhan bagi setiap saudara. Percaya pada Tuhan, percaya pada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Yosua ingatkan semua tentara, percaya. Karena apa? Saat itu enggak masuk akal, saudara. Oh tentaranya besar, 3 pasukan besar. Mereka itu kecil, enggak mungkin bisa menang secara manusia. Kekuatannya kalah, jumlahnya kalah, semuanya kalah. Bahkan Tuhan nyuruhnya apa? Maju, bangun laskar pujian. Lebih enggak masuk akal lagi. Mereka itu majunya saudara, yang paling depan itu ya barisan pujian. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maju berperang terhadap musuh, kok disuruh nyanyi muji-muji Tuhan. Bukan senjatanya, bukan strateginya. Oh kok seperti pujian. Percaya penuh apa yang dikatakan Tuhan. Percaya penuh firman Tuhan. Percaya penuh. Masuk akal, tidak masuk akal. Percaya penuh. Kelihatannya menang apa kelihatannya kalah. Pokok percaya dalam tangan Tuhan. Penuh. Cukup tidak cukup percaya penuh. Tahu tidak tahu serahkan sepenuhnya. Dikatakan engkau akan berhasil.
Kalau saudara perhatikan di Alkitab, saudara selalu dapatkan ketika kita bergantung penuh pada Tuhan, maka kita akan teguh dan akhirnya akan berhasil. Tuhan punya caranya, Tuhan punya strateginya Tuhan. Ya, percayakan pada Tuhan, bukan kita. Tuhan lebih tahu daripada kita. Abraham, istrinya mandul, sudah tua, saudara. Sampai akhirnya dia percaya penuh. Tuhan berkarya, mujizat terjadi. Dia punya keturunan banyak. Ya, seperti bintang di langit, pasir di lautan. Kita saja jadi anak-anak secara rohani. Yosua ngalami, Yeriko juga sama. Oh, urusan Yeriko, benteng musuh kuat sekali, nggak mungkin bisa dirobohkan. Oh, bangsa lain takut, kok maju juga sama. Kelilingi dengan apa? Pujian penyembahan. Kelilingi 7 kali 1 hari. Apa kaitannya pujian penyembahan dengan peperangan? Tapi harus percaya penuh. Masuk akal, enggak masuk akal, percaya penuh. Disuruh diam, nggak boleh ngomong. Dalam 7 hari, jangan ngomong apapun. Mereka percaya penuh, mereka diam. Kelilingi dengan pujian, percaya penuh, mereka diam. Hari ke-7, kelilingi 7 kali, mereka percaya penuh, diikuti. Dan pada saat keliling ke-7, bersorak dengan suara yang paling keras. Bersorak dengan suara paling nyanyi, percaya penuh, lakukan. Dan mujizat terjadi. Betul? Percaya penuh. Jangan setengah-setengah. Aku sudah nyari Tuhan kok. Aku sudah mandang, memang Tuhan bisa. Memang Tuhan baik, Tuhan mau. Tapi bisa enggak ya mujizatnya ini setengah-setengah percayanya. Datang Tuhan tapi enggak percaya penuh. Sulit sekali, saudara. Ya, percaya penuh pada Tuhan, kita akan lihat Tuhan berkarya. Daniel mau dimasukkan gua singa, dia enggak gentar, dia enggak bingung, dia tetap cari Tuhan. 3 kali sehari dia mencari Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ditangkap sungguh-sungguh, masuk ke dalam penjara, tapi tetap Daniel percaya penuh. Bukan waktu diancam, sudah ditangkap, sudah dimasukkan di gua singa, dia tetap percaya penuh. Membuat Tuhan bertindak, membuat Tuhan berkarya. Mulut singa dikatupkan dan akhirnya mujizat terjadi. Dia keluar, musuhnya yang menjebak justru dimasukkan, justru musuhnya yang diterkam oleh singa. Kenapa? Percaya penuh. Kenapa, saudara? Percaya apa? Penuh. Lah, saudara, percaya penuh, hati yang percaya, saudara, ada kuasa yang luar biasa. Kuasa hati yang percaya itu dahsyat. 2 Tawarikh tadi pasal 20, sekarang kita baca selanjutnya 22 dan seterusnya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Tuhan mulai bertindak, Tuhan mulai menghalangi mereka, Tuhan mulai berkarya. Saat apa? Mereka percaya penuh perperangan, tapi Tuhan suruh bangun barisan pujian. Mereka bangun barisan pujian. Tuhan nyuruh mereka pujikan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Tuhan gak pernah tinggalkan. Mereka percaya penuh. Saat mereka percaya penuh, taati apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan bertindak. Tuhan mengadakan penghadangan, dikatakan luar biasa sekali, saudara. Yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Jadi tiba-tiba 3 pasukan besar itu kacau sendiri. Yang 2 Amon dan yang Moab bersatu kalahkan Bani Meonim, dibantai. Setelah itu 2 itu tempur sendiri lagi. Saudara, dikatakan ketika orang Yehuda tidak numpas mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak
tidak ada yang terluput, luar biasa. Waktu mereka ambil keputusan, tetap tenang, jangan ribut, ya, jangan ambil tindakan sendiri, cari Tuhan, saudara. Oh, lalu fokusnya kepada Tuhan, lihat Tuhan, tahu Tuhan turut bekerja. Lalu yang ketiga, percaya penuh apa yang diperintahkan dilakukan. Oh, sekalipun diperlakukan kejam, tetap saja balas kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun saudara sedang ada kekurangan, tetap berani menabur. Sekalipun mengalami kelemahan, tetap berani bersuka cita. Misalkan Tuhan bekerja luar biasa, saudara. 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Wah, kalau saudara bisa renungkan itu luar biasa. Tuhan berkarya, mereka itu nggak usah apa-apa, datang sudah lihat karya Tuhan, mujizat Tuhan sudah disediakan di depan mereka. Dan mereka mulai ngambil berkat Tuhan yang bisa diambil lebih banyak daripada yang bisa mereka bawa. Berkatnya lebih besar daripada yang bisa mereka bawa, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu apa? Lembah pujian hingga sekarang. Akhirnya saudara apa? Saudara, lembah ketakutan. Lembah masalah. Sebetulnya di situ lembah ketakutan. Sebetulnya di situ lembah masalah. Sebetulnya di situ lembah kematian. Sebetulnya di situ lembah kekalahan mereka. Karena 3 pasukan besar menerpa lembah kegagalan mereka. Tapi waktu mereka ambil keputusan, saudara, tetap tenang, jangan bingung, cari Tuhan, fokus Tuhan, serahkan, andalkan Tuhan, penuh semua di tangan Tuhan. Taati petunjuk Tuhan. Tuhan berkarya yang bisa diambil berkatnya lebih banyak dari mereka. Dan berubah lembah kematian menjadi lembah pujian. Lembah tangisan menjadi lembah pujian. Lembah kegagalan menjadi lembah keberhasilan. Lembah jalan buntu menjadi lembah mujizat. Mahkota diubah masalah diubah menjadi mahkota. Aniaya diubah menjadi anugerah yang besar. Amin, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, saya tambah satu, saudara. Hati yang percaya akan membuat kegelapan atas bangsa kita diubah menjadi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau ini rema, saudara tangkap dulu. Kalau ini rema saat ini. Nanti tanggal 17 dan 18 kita ada, saudara, KKR, ya, seminar tentang apa, saudara? Ini kairos untuk bangsa kita. Kita percaya ini kairos untuk bangsa kita. Saya ucapkan berapa bulan ini, bagi saya ini detik-detik penggenapan janji Tuhan. Saat ini seperti ayat itu dinyalakan oleh Tuhan. Nyala ayat itu seperti dihidupkan oleh Tuhan. Kalau dipikir gak masuk akal. Tapi Yesaya 60 sudah berkata, memang keadaan bangsa-bangsa dalam kegelapan. Oh, dalam kekelaman. Memang keadaannya seperti itu. Kelihatannya makin lama makin gak mungkin. Indonesia dipulihkan. Indonesia jaya. Indonesia mengalami lawatan. Indonesia dahsyat, kelihatannya makin sulit. Makin kacau. Perpecahan, politik, keuangan, ekonomi. Semuanya kelihatannya makin tidak mungkin. Sebetulnya itu sama seperti murid-murid Yesus. Waktu ya Yesus akan naik ke surga, diberi janji, ya, pergi jadikan semua bangsa muridku dan tinggal di Yerusalem. Nunggu kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Itu janji. Tapi sementara mereka menunggu, kelihatannya nggak ada apa-apa. Kelihatannya malah mungkin sebagian sudah pergi, nggak ada apa-apa. Malah ada yang undur, nggak ada hasil. Kelihatannya makin nggak mungkin. Tapi dengar, Allah yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Kelihatannya nggak mungkin, tapi tiba-tiba
satu hari. Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Tiba-tiba mereka dilawat oleh Tuhan. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan datang. Dan tiba-tiba suku-suku panen besar saat itu datang. Tiba-tiba jiwa-jiwa diselamatkan. Hari itu saja 3.000 jiwa. Tiba-tiba pengurapan yang dahsyat datang. Tiba-tiba mereka dibangun disertai mujizat-mujizat. Tiba-tiba kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan berkarya luar biasa. Saya percaya saudara. Itu janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Maka 17 Agustus kita adakan untuk apa? Doakan ini. Doakan janji Tuhan. Doakan rencana Tuhan. Ya, Tuhan berkata, apa yang ingin aku lakukan, doakanlah, mintalah. Apa yang ingin sudah aku rencanakan, tapi tetap doakan. Karena Tuhan itu mendengar doa. Itu sarana doa. Saja setiap saudara sungguh-sungguh tanggapi. Ayo ikut datang. Waktu 17, 18, 17 kita akan sungguh-sungguh pakai doa untuk bangsa dan tanah air kita. Satu doa itu akan mendatangkan jawaban. Ya, kita juga akan bangkitkan hati yang cinta akan bangsa kita Indonesia. Kalau kita nggak punya hati cinta akan bangsa kita, kita nggak mungkin bisa dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan, ya, anugerah bagi bangsa kita. Cinta atas bangsa dan tanah air, saudara. Lalu saya percaya Tuhan akan lakukan banyak hal. Lalu juga ada beberapa hamba Tuhan yang mereka dipakai untuk kenabian. Saya dengar banyak kesaksian. Simpson itu tadi Galuh jadi buat PowerPoint-nya enggak ya? Tadi saya ngirim, ada enggak ya? Oh, coba dicek, dibuatkan ya besok supaya. Tadi saya dapat dia berapa bulan yang lalu, intinya saja yang saya ingat. Dia memberikan pesan. Ini masa persiapan. Tulisannya gitu, untuk Indonesia. Itu berapa bulan yang lalu, saudara. Lalu dia tulis di pesannya yang di SMS. Nanti bulan Agustus itu akan menjadi pencurahan bagi anak-anak Tuhan yang tangkap ini. Bagi gereja Tuhan yang tangkap ini. Agustus akan menjadi pencurahan, saudara. Saya kaget, tadi saya cari lagi. Dulu ini sudah berapa bulan yang lalu dikirim, saya lupa, tadi saya cari. Saya minta untuk dibuatkan. Itu seperti itu. Saya percaya akan ada pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Nah, saya ajak saudara kita bersama-sama, ajak juga yang lain. Dan saya percaya kita akan lihat kegelapan diubah menjadi ya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan luar biasa. Amin. Amin, saudara. Apapun yang terjadi. Sekarang juga banyak, tadi saya singgung sedikit, banyak yang sedang bingung apa? Teks amnesty, saudara. Minggu kemarin banyak yang tanya dengan saya masih, Pak ini gimana? Lalu akhirnya karena banyak yang tanya, masih banyak yang bingung. Ya ini gimana sih, ngomong gini. Saya akhirnya ambil keputusan begini. Jemaat kita ada yang jadi aparat perpajakan juga, saudara. Lalu ya tanggal 25 nanti kita minta dia, saudara, bagi saudara yang ingin tanya, karena dia memang aparat di kantor perpajakan dan juga ngurusin teks amnesty ini, saudara bisa tanya yang ingin tanya sesama kita, sama-sama jemaat juga enak sekali gitu, saudara. Bahkan pertanyaan saudara kadang-kadang ini ada banyak yang mau tanya itu takut, konangan, aku punya deposito, gopek miliar gitu. Nah, saudara bisa tanyanya nggak usah kepada dia. Kita sediakan di gereja ada satu nomor, kalau bisa nanti keluarkan. Saudara tanya ke situ, nggak usah ditulis nama saudara, nomor yang saudara nggak ketahui aja. Pokok merupakan pertanyaan. Siapa yang tanya nggak diketahui. Lalu kita nanti akan ringkas semua, disarikan pertanyaan. Itu yang akan ditanyakan pada dia. Jadi siapa yang tanya juga ya. Orang kita juga nggak tahu karena saudara nggak tulis nama, saudara nomornya yang tidak tahu juga nggak tahu, ya saudara bisa tanya. Tapi kalau saudara ingin tanya langsung juga boleh, ya pakai nama juga boleh. Tapi disediakan seperti itu. Lah, saya kembali ke ini dulu saja. Kadang-kadang bingung, ada ini dan itu macam. Tapi bagi saya, saudara, itu salah satu. Saya ingin ajak saudara lihat kekayaan Indonesia itu seperti apa. Ini ada kaitannya dengan ya bangsa Indonesia, kekayaan Indonesia. Lanjutkan, ya. Ini saudara Menteri Keuangan kita ya menyebutkan, diprediksi oleh
dia pemerintah itu yang tahu ada 11.400 triliun uang Indonesia mengendap di luar negeri. Jadi jumlah itu sebetulnya saudara, itu sangat banyak. 11.400 apa rupiah? Triliun. Saudara dengar. Itu ya saudara. Kalau sampai sungguh-sungguh terjadi, ya teks amnesti ini jadi dan semua jadi itu berhasil. Itu saja Yesaya 60 yang berkata, maka kekayaan di seberang laut akan datang. Akan masuk ke Indonesia. Itu saja saudara bisa lihat. Betul. Kalau sungguh-sungguh itu berhasil, itu kekayaan seberang laut itu sudah datang. Itu yang dikatakan Yesaya 60. Apalagi? Coba lanjutkan. Belum yang di dalam negeri, kekayaan bangsa Indonesia di dalam negeri berapa? Berapa? Ada yang tahu. Yang tadi itu yang disimpan di luar negeri. Dalam negeri nggak tahu sudah pasti jauh lebih banyak sekali. Betul nggak saudara? Tapi bukan hanya itu saudara. Ya lanjutkan lagi. Ini ada data sayangnya sudah lama. Tapi lama saja sudah sekian apalagi sekian. Harusnya lebih hebat lagi. Ya, dari organisasi FAO saudara. Pada tahun 2005 Indonesia merupakan produk ikan terbesar di dunia dengan bobot sekian. Jadi sebetulnya produk perikanan Indonesia itu paling besar di seluruh dunia. Kalau cerita paling besar di seluruh dunia, lebih daripada Cina, lebih daripada Thailand, lebih daripada ya Malaysia, lebih daripada Amerika, lebih daripada Jepang, paling banyak itu ya paling banyak. Itu banyak apa dikit kira-kira? Kira-kira itu kekayaan besar atau kecil? Mantap, menteri kita Susi siapa? Wijiastuti. Ya sampai ya, yang nyolong dibakar saja kapalnya. Karena ini banyak sekali orang masih curi-curi. Jadi ini sebenarnya kekayaan yang luar biasa banyaknya. Apalagi? Coba dilanjutkan. Ya, hasil laut Indonesia sekitar 52% dari produksi seluruh tangkapan laut dunia. Sudah dengar? Seluruh dunia digabung masih kalah dengan Indonesia satu. Menurut data yang dikeluarkan ini 52% hanya Indonesia. Lalu apalagi kekayaan yang luar biasa Tuhan sudah berikan. Indonesia adalah pengekspor terbesar kayu lapis 80% di pasar dunia. 80% Indonesia. Semua yang lain katanya 20%. Banyak apa dikit? Itu kekayaan yang besar atau kecil? Besar. Apalagi? Data ini. Ngomong apa lagi? Indonesia adalah penghasil gas alam ya, terbesar di dunia. 20% dari suplai seluruh dunia. Juga ya produsen timah terbesar kedua. Timah terbesar kedua. Kalau gas ini saudara paling besar ini 20%. Tapi 20% ya dari bandingin semua itu besar sekali juga. Lanjutkan lagi, apa lagi? Indonesia memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Saudara, semua ada banyak tambang perikanan terbesar. Itu artinya Tuhan sangat cinta dengan bangsa kita. Indonesia. Tuhan sudah memberi kekayaan yang luar biasa sekali. Lanjutkan. Oh ini enggak usah kalau ini belum. Cuman sayangnya itu tadi saya cerita, itu dulu enggak apa. Sayangnya apa? Kita itu enggak gali sungguh-sungguh. Itu waktu saya ngasih contoh. Thailand dulu enggak punya banyak. Belajar di Indonesia, bawa bijinya di sana, dipelajari, dikembangkan, hebat. Sekarang barang kita yang dulu sudah hebat hilang. Jeruk Tawangmangu waktu saya masih kecil, hebat. Sekarang Thailand gini, kita gini, sayang dah, betul? Banyak loh. Itu kalau buah-buahan tuh sudah ketinggalan jauh loh. Ya, tapi saya ajak saudara lihat ya tadi ya. Yesaya 60 ya, saudara saya sebagai penutup saudara lihat ya. Yesaya 60 dikatakan apa? Bangkitlah, karena apa? Terangmu datang. Itu kairos Tuhan datang. Betul saudara? Karena kairos Tuhan datang. Terang Tuhan datang, artinya Tuhan mulai berkarya di Indonesia. Maka dikatakan, kemuliaan Tuhan akan terpancar. Terbit, terpancar. Bagi saya, itu luas.
Bagi saya rasa Tuhan bukakan gini. Memang karya Tuhan akan terpancar. Kuasa Tuhan terpancar. Kasih Tuhan terpancar. Mujizat Tuhan terpancar. Tuhan akan memancarkan ya karyanya secara rohani. Tapi saya percaya, saya rasa Tuhan bicara dalam hati saya, termasuk ini. Waktu kekayaan dari seberang datang, waktu kekayaan di bumi kita dibangkitkan. Saudara bisa bayangkan, terbesar. Waktu itu dibangkitkan, itu kemuliaan. Itu yang membuat bangsa-bangsa datang ke Indonesia. Orang-orang kita di luar negeri pulang ke Indonesia. Berbondong-bondong ke Indonesia. Itu Yesaya 60. Sampai Kedar, Nebayot juga ini sama. Nah, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan akan nyatakan. Tangkap sungguh-sungguh. Iman. Saya ajak saudara, apapun yang terjadi atas bangsa kita, atas hidup saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara, ya studi saudara, bisnis saudara, keuangan saudara, ya politik di negara kita, pelayanan kita, saudara dengar. Apapun yang sedang terjadi dalam kegelapan, dalam kekelaman, saudara dengar, jangan takut. Ambillah keputusan, tetap tenang. Katakan saudara, ambillah keputusan apa? Tetap tenang. Katakan, ambil keputusan apa? Tetap tenang. Dengan cara apa? Cari Tuhan. Tetap tenang. Jangan ngatasi dengan kekuatan kita. Cari Tuhan. Saudara akan dapat kekuatan. Saudara akan dapat ketenangan. Saudara akan dapat hikmat. Saudara akan dapat strategi. Cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Lalu apa? Mata kita harus fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada sakit penyakit. Jangan fokus kepada kesulitan. Jangan fokus kepada keadaan yang kacau. Jangan fokus pada perpecahan. Jangan fokus pada apapun yang tidak baik. Memang ada yang tidak baik, tapi ada Tuhan yang maha baik. Fokus. Lalu saudara, percaya penuh. Percaya penuh. Sekalipun keluarga saudara belum pulih, saudara percaya penuh. Katakan dengan iman, Tuhan pulihkan keluargaku. Sekalipun saudara punya kebutuhan besar belum cukup, utangnya belum bisa, percaya dengan iman, Tuhan cukupi. Bukan yang dicukupi, Tuhan berkati. Supaya aku bisa jadi berkat. Kalau saudara sakit belum sembuh, ucapkan dengan iman, Tuhan sembuhkan. Percaya penuh. Waktu saudara berani percaya penuh, nanti saudara akan lihat Tuhan berkarya. Saya lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Ya, saya tidak perpanjangan firman karena kita akan perjamuan kudus. Segera dibawa perjamuan kudus untuk ya maju ke depan. Semua berdiri saudara.